Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Ibu. Pelajaran kita kali ini adalah sejarah kebudayaan Islam dengan materi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Setelah pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam di Indonesia yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Para pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat, India, Persia, dan Arab. Nah, para pedagang asing beragama Islam seringkali menghabiskan hari-hari mereka untuk tinggal di sekitar pesisir yang mereka singgahi. Mereka terkadang tinggal untuk beberapa bulan, menunggu musim dan keadaan angin yang cocok untuk kembali ke daerah asalnya. Selama itulah diduga ada interaksi yang lebih dekat antara penduduk pribumi dan para pedagang asing muslim itu terjadi. Saat-saat tersebut digunakan oleh para pedagang muslim untuk berdakwah dan berdiskusi masalah agama. Proses masuknya Islam di Nusantara yang kedua yaitu melalui kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang Ibu contohkan di sini adalah perkawinan. Banyak sekali saudagar muslim dari Arab ataupun dari daerah negara-negara lain yang menikah dengan perempuan golongan bangsawan. Sebelum dinikahi, mereka diislamkan terlebih dahulu. Salah satu contoh Prabu Brawijaya yang beragama Hindu menikahi Putri Chandra, seorang muslimah. Dari perkawinan mereka lahirlah Raden Patah, yang kemudian hari Raden Patah ini menjadi salah satu wali yang memimpin kerajaan Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Setelah terjadi hubungan yang erat antara pedagang muslim dan Arab, Persia, serta Gujarat, penduduk Nusantara yang bertempat tinggal di daerah pesisir, banyak pribumi yang pada akhirnya masuk Islam. Para pedagang tersebut mendatangkan para ahli agama dari negaranya masing-masing untuk mengajarkan agama Islam. Melalui kegiatan pengajaran tersebut, Islam mudah dapat dimengerti dan tersebar dengan lebih cepat. Salah satunya yaitu dibuatnya pesantren-pesantren sebagai simbol dari pendidikan Islam pada saat itu. Tadi kita sudah belajar tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Ternyata Islam itu begitu menarik perhatian pribumi pada saat itu sehingga Islam itu berkembang dengan cepat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Islam itu cepat berkembang di Indonesia. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah. Untuk menjadi seorang muslim sangatlah mudah, hanya butuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada syarat lain, cukup 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu Islam tidak mengenal kasta. Kasta adalah tingkatan masyarakat dalam agama Hindu dan Buddha. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Parya. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam tidak mengenal adanya kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, pada saat itulah masyarakat Nusantara yang mengenal kasta menyambut Islam dengan sangat baik. Karena apa? Karena nilai-nilai sosial juga sangat diajarkan dalam Islam. Sehingga Islam bukan hanya menekankan hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu penyebaran agama Islam dilakukan tanpa adanya paksaan. Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia.
Dan dalam penyebarannya pun dilakukan dengan damai tanpa adanya kekerasan. Nah, Ibu ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyebaran agama Islam disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Pada sebelum masuk agama Islam di Indonesia, agama di Indonesia itu sendiri beragama Hindu dan Buddha. Otomatis mereka biasa dengan nama-nama dewa. Sedangkan dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali, mereka tidak menghilangkan nama-nama dewa tersebut, akan tetapi mengganti nama-nama itu dengan nama-nama malaikat dalam Islam. Dengan maksud apa? Agar penganut Hindu dan Buddha dapat mudah diajak untuk masuk Islam. Itu merupakan salah satu cara para sunat untuk mengambil simpati para masyarakat yang pada saat itu beragama Hindu dan Buddha. Faktor selanjutnya yaitu Indonesia merupakan bangsa yang sangat ramah. Sifat bangsa Indonesia yang ramah membuka peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Faktor yang terakhir yaitu yang kelima, ritual agama Islam sangat sederhana. Upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Berbeda dengan agama yang lain yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang cukup fantastis untuk ibadah. Agama Islam memiliki ibadah yang begitu mudah dan tidak perlu biaya. Ada rukun Islam yang wajib dipenuhi bagi setiap umat Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Untuk masalah zakat dan naik haji hanya diberlakukan bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Sedangkan untuk ibadah yang lainnya tidak menggunakan biaya. Akan tetapi juga ada keringanan bagi mereka yang sakit atau dalam kondisi tertentu. Nah, hal ini juga yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu beragama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.